Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran online. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran online hari ini untuk materi persamaan kuadrat bagian kedua. Materi untuk kelas 9 semester ganjil. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama, doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya, wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Dan yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Contohnya, persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Itu nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya minus 5, dan C minus 3. Contoh yang kemarin, kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Salah satu contohnya itu adalah Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi Y dikurangi 1 dikalikan Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi P-nya min 1 dan H-nya 4. Kemudian kita pecah menjadi Y dikurangi 1 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, atau Y ditambah 4 sama dengan 0, kemudian Y-nya ketemu minus 4. Dengan demikian, Y sama dengan 1 dan Y sama dengan min 4, itu dikatakan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 4 sama dengan 0. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka persamaan itu akan kita ubah menjadi X kuadrat ditambah B per A X sama dengan min C per A. Jadi kedua ruas kita bagi dengan A. Setelah itu kita akan tambahkan kedua ruas dengan nilai setengah dari nilai B per A menjadi X kuadrat ditambah B per A X ditambah B per 2A dikuadratkan. Kemudian ruas kanannya juga
kita tambahkan dengan bilangan yang sama. B per 2A dikuadratkan dikurangi C per A. Bentuk ini akan kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah B per 2A dikuadratkan. Sama dengan ruas kanannya kita samakan penyebutnya menjadi B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Atau ke bentuk yang lebih sederhana, X ditambah P dikuadratkan sama dengan Hi, di mana nilai Hi-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat contoh berikut. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7 sama dengan 0. Maka kita ubah persamaan kuadrat tersebut menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah minus 3 dikuadratkan. Sama dengan ruas kanan ditambah dengan bilangan yang sama dengan ruas kiri. Minus 3 dikuadratkan ditambah 7. 7 yang semula di ruas kiri kita pindah di ruas kanan. Bagaimana kita bisa mendapatkan angka minus 3? Kita bisa memperoleh angka minus 3 dengan cara membagi minus 6, B-nya kita bagi dengan bilangan 2. Kemudian ruas kiri menjadi X dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan ruas kanan min 3 kuadrat itu 9 ditambah 7 sama dengan 16. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 16. Ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kedua ruas kita akar sehingga menjadi X min 3 sama dengan plus minus 4. Plus minus 4 diperoleh dari akar 16. X sama dengan 3 plus minus 4. Kurang 3 yang berada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. X sama dengan 3 plus minus 4 sehingga diperoleh X1 nya akar yang pertama itu adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7, dan akar yang kedua X2 sama dengan 3 dikurangi 4, ambil tanda yang bawah ini, X2 nya sama dengan minus 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan minus 1. Atau dengan kata lain, jadi penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan minus 1. Jadi anak-anak tadi kita bisa simpulkan mengubah atau melengkapkan kuadrat sempurna itu mengubah persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk X ditambah P dikuadratkan sama dengan Hi, di mana Hi-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Jawabnya atau penyelesaiannya, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kita ubah 5-nya menjadi 9 dikurangi 4. Kita juga bisa menggunakan tadi ya, menambah kedua ruas dengan bilangan min 6 per 2 boleh, atau ini 5-nya diubah menjadi 9 dikurangi 4. Kenapa 9? 9-nya dari minus 6 per 2 itu berarti minus 3 dikuadratkan itu 9.
Boleh juga ini 5-nya yang diuraikan menjadi 9 dikurangi 4. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 4. 4-nya dipindah ke ruas kanan. Nah, ruas kirinya menjadi X dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 4. Sekarang sudah berubah menjadi bentuk X min P dikuadratkan sama dengan Hi. Hi-nya 4, P-nya 3, P-nya minus 3. Ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Sehingga kita akar kedua ruasnya menjadi X dikurangi 3 sama dengan plus minus 2. Plus minus 2, yang X1-nya kita ambil yang 2, X2-nya yang kita ambil minus 2-nya. Jadi X1-nya X dikurangi X1 dikurangi 3 sama dengan 2. X1-nya ketemu 2 ditambah 3 yaitu 5, dan X2-nya ketemu minus 2 ditambah 3 yaitu 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 6X ditambah 5 sama dengan 0 adalah himpunan 1,5. Kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka ditambahi tanda kurung kurawal. Ini simbol dari sebuah himpunan. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini ada gambar sebuah kolam yang bentuknya menyerupai segitiga siku-siku. Kita akan lihat latihan berikutnya. Sebuah kolam ikan berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi X meter, X plus 1 meter, dan X plus 2 meter. Tentukan luas kolam ikan tersebut. Luas itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi untuk kolam yang berbentuk segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Ada ketiga sisinya yaitu X plus 2, X plus 1, dan X. Maka kalau untuk sisi segitiga, untuk sisinya kolam, maka X-nya nilainya pasti positif. Sehingga X itu bilangan yang paling kecil, kemudian X plus 1 itu bilangan yang di atasnya, ada juga X plus 2 itu adalah bilangan yang paling besar. Sehingga berlaku rumus Pythagoras, X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan X tambah 1 dikuadratkan ditambah X kuadrat. Ini sisi miringnya X plus 2, kemudian X plus 1 adalah sisi siku-siku, dan X satunya adalah X, itu adalah sisi siku-siku yang lain. Kemudian ini kurungnya kita lepas. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan yang ruas kanan, X kuadrat ditambah 2X tambah 1 berasal dari X plus 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan X kuadrat. Kita akan gabung. Yang ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Ruas kirinya tetap ini ya, ada X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, kemudian ruas kanannya ini geser ke kiri menjadi dikurangi X kuadrat, 2X-nya juga geser ke kiri menjadi dikurangi 2X, satunya juga geser ke kiri dikurangi 1, dan X kuadratnya menjadi dikurangi X kuadrat. Ruas kanannya tinggal 0. Nah, sekarang ada beberapa suku yang bisa kita gabung. Ada X kuadrat sama min X kuadrat, sama satunya lagi min X kuadrat. Yang pangkatnya 2 kita gabung, X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, kemudian dikurangi X kuadrat menjadi min X kuadrat. Kemudian ada plus 4X, kita gabung dengan minus 2X. 4 dikurangi 2, jawabnya 2X. Kemudian konstantanya ada plus 4 dikurangi 1, berarti plus 3.
ruas kanannya 0. Jadi tinggal min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Atau kalau kedua ruas kita kalikan dengan bilangan minus 1 menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Atau x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 3. Karena kita mau menyelesaikan menjadi bentuk kuadrat sempurna tadi. 3-nya kita pindah ke kanan. X kuadrat dikurangi 2x plus 1 sama dengan 3 plus 1. Kita tambahkan kedua ruas dengan bilangan 1. Kenapa 1? 1 kita peroleh dari minus 2 dibagi 2 atau minus 2 per 2 itu minus 1, kemudian dikuadratkan, jawabnya 1. Sehingga bentuk kuadrat sempurnanya menjadi x dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 4, ruas kanannya 4. Kita akar x dikurangi 1 sama dengan plus minus 2. 2 plus minus 2 itu adalah akar dari 4. Kemudian kita ambil yang atas, x dikurangi 1 sama dengan plus 2 atau 2 saja. X-nya ketemu 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian kita ambil yang bawah, x dikurangi 1 sama dengan minus 2. Maka x-nya ketemu minus 2 ditambah 1 yaitu minus 1. Hanya untuk yang minus 1 kita tidak memenuhi syarat karena x tadi adalah panjang sisi kolam, jadi nggak mungkin panjang sisi kolam itu minus 1. Maka yang kita pakai adalah x sama dengan 3. Kemudian kita masukkan rumus luasnya. Luasnya segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya dan tingginya kita ambil sisi-sisi yang saling tegak lurus, yaitu x dan x plus 1. Setengah dikalikan x-nya tadi 3, kemudian x plus 1-nya adalah 3 tambah 1, yaitu 4. Setengah kali 3 kali 4, jawabnya 6 meter persegi. Apa tadi yang ditanya? Luas kolam. Jadi luas kolam ikan tersebut adalah 6 meter persegi. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC dengan cara yang ketiga. Rumus ABC itu kalau kita lihat dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat dikurangi BX ditambah C sama dengan 0, maka rumus ABC-nya adalah X1 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini ada dua akar persamaan kuadrat tersebut, X1 dan X2. Jadi yang dikatakan rumus ABC adalah rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya itu berasal dari koefisien X kuadrat, B-nya ini berasal dari koefisien dari X, dan C-nya adalah konstantanya. Maaf, ini anak-anak ada AX kuadrat ditambah BX ini ya, bukan min BX. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Rumus ABC itu biasa disebut juga dengan rumus Al-Khawarizmi. Ini tadi ya. Bentuknya X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita akan coba terapkan pada contoh persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7 sama dengan 0. Maka nilai A-nya itu
Koefisien dari E kuadrat ini nggak ada angkanya, berarti A-nya 1. Kemudian B-nya minus 6, koefisien dari X minus 6, dan konstantanya C-nya itu adalah minus 7. Sekarang kita akan masukkan ke rumus ABC untuk mencari akar-akarnya. Rumus ABC X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nilai A-nya nanti kita ganti dengan 1, B-nya diganti dengan min 6, dan C-nya kita ganti dengan minus 7. Nah, maka akan diperoleh minus B, berarti minus dari minus 6 atau lawan dari minus 6. Plus minus akar dari B kuadrat, berarti minus 6 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A, A-nya 1, dan C-nya minus 7, per 2 kali A, A-nya 1, 2 kali 1. Kita akan hitung, lawan dari minus 6 adalah 6, plus minus akar dari min 6 kuadrat, itu 36. 36 dikurangi 4 kali 1 kali minus 7, 28. Jadi 36 ditambah 28 per 2 kali 1, 2. X12 sama dengan 6 ditambah atau 6 plus minus akar dari 36 tambah 28 itu adalah 64 per 2. Akar dari 64 itu 8, sehingga X12-nya 6 plus minus 8 per 2. 6 ditambah 8 itu 14. 14 dibagi 2, nilainya 7. Jadi X1-nya ketemu 7, kemudian X2-nya adalah 6 dikurangi 8, minus 2 per 2. Minus 2 per 2, nilainya sama dengan minus 1. Sehingga ketemu akar-akar dari persamaan tadi E kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan minus 1. Bisa juga disebut penyelesaian dari persamaan kuadrat E kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0 adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan minus 1. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Contoh berikutnya. Ada persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Dari sini, angka di depan E kuadrat itu nggak ada angkanya, berarti A-nya adalah 1. Angka di depan X itu plus 2, berarti nilai B-nya adalah 2. Dan nilai C-nya, konstantanya itu adalah minus 8. Kemudian masukkan ke rumus ABC. Apa tadi rumusnya? X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, B-nya 2, maka ini min 2. Plus minus akar B kuadrat, 2 kuadrat. Dikurangi 4AC, A-nya 1, C-nya minus 8, per 2A, A-nya 1. Kita hitung, minus 2 plus minus akar 4 ditambah 32. 4 tambah 32 itu 36. Jadi, X12-nya minus 2 plus minus akar 36 itu 6 per 2. Sehingga ketemu X1-nya adalah minus 2 dikurangi 6. Boleh ditukar ya anak-anak ya. X1-nya mungkin yang ini min 2 ditambah 6, kemudian per 2. Yang ini X2-nya minus 2 dikurangi 6 per 2, boleh. Atau yang ini dibuat X1, yang kanan ini dibuat X2, nggak apa-apa. Dibolak-balik nggak apa-apa. Kemudian X1-nya ketemu minus 8 per 2, yaitu min 4. Atau X2-nya
minus 2 tambah 6 itu 4. 4 per 2 ketemu 2. Ini tukar, mau ini yang X1 nya ini X2 juga nggak apa-apa. Sehingga diketemukan jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, kita tinggal masang kurung. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 2X minus 8 sama dengan 0 adalah pasang kurung kurawal minus 4,2 kemudian kurung kurawal lagi. Itu kalau ditanya himpunan penyelesaian. Ini ada gambar sebuah kolam yang berbentuk persegi panjang. Kita akan menyelesaikan soal berikut. Pak Zaki ingin membuat kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan keliling 12 meter. Jika luas kolam 8 meter persegi, tentukan panjang dan lebar kolam yang bisa dibuat oleh Pak Zaki. Pak Zaki ingin membuat kolam yang berbentuk persegi panjang, keliling persegi panjang 12 meter. Keliling persegi panjang rumusnya 2 dikalikan jumlah panjang dan lebar. Kemudian luas kolam itu 8 meter. Tentukanlah panjang dan lebar kolam yang bisa dibuat Pak Zaki. Ini alternatif penyelesaiannya. Kita misalkan panjang kolam itu P, maka panjang kolam P, lebarnya L kecil ya, maka panjang ditambah lebar itu sama dengan setengah keliling. Dari rumus keliling persegi panjang tadi. Keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikalikan jumlah panjang dan lebar. Kalau kelilingnya kita bagi 2, maka setengah keliling sama dengan panjang ditambah lebar. Lebarnya 6 dikurangi panjang. Maka untuk persamaan luas itu luas persegi panjang kali lebar. Panjangnya tadi P, lebarnya itu 6 dikurangi P. Luasnya tadi 8 yang diminta soal. Maka persamaannya menjadi P kali 6, 6P dikurangi P kuadrat sama dengan 8. Atau kalau kedua ruas kita kalikan dengan minus 1, berarti P kuadrat dikurangi 6P sama dengan minus 8. Dengan melengkapkan kuadrat, maka P kuadrat dikurangi 6P ditambah, ini ditambah minus 3 dikuadratkan. Minus 3 asalnya dari mana? Asalnya dari minus 6 dibagi 2. Ketemu minus 3, kemudian kita kuadratkan. Ruas kanan juga kita tambah dengan bilangan yang sama supaya nilai persamaannya itu tetap. Minus 8 ditambah 9. Minus 8 tambah 9 itu nilainya 1. P dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 1. Maka kalau di akar P dikurangi 3 sama dengan plus minus 1. P dikurangi 3 sama dengan 1 atau P dikurangi 3 sama dengan minus 1 untuk jawaban yang kedua. Maka ketemu P1 nya 1 ditambah 3, 4, dan lebarnya tadi 6 dikurangi P. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Atau P2 nya ketemu 2. Maka untuk yang P2 sama dengan 2, lebarnya menjadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4.
Salah, ini salah karena lebarnya itu harusnya lebih pendek dari panjangnya. Kalau kita ambil panjangnya 4, lebarnya 2, ya itu betul. Tetapi kalau panjangnya 2, kemudian lebarnya 4, itu menjadi salah karena lebar itu harusnya lebih pendek. Jadi panjang kolam ikan Pak Zaki itu 4 meter, lebarnya itu yang 2 meter, bukan sebaliknya. Kita akan coba kalikan. Kalau panjang kali lebar 4 kali 2, 8. Oh betul. Kalau kelilingnya 4 ditambah 2 itu 6. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Kita mau cek. Nah, tadi kelilingnya 12 pada soal. Ini, kemudian luasnya 8. Jadi jawaban itu adalah jawaban yang benar. Anak-anak, untuk latihan kita lihat soal berikut. Suatu area berbentuk persegi panjang. Di tengahnya terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang yang luasnya 180 meter persegi. Selisih panjang dan lebar kolam adalah 3 meter. Di sekeliling kolam renang dibuat jalan selebar 2 meter. Berapakah luas jalan di sekeliling kolam itu? Kalau kita mau menghitung luas jalan yang di sini, di sekeliling kolam, berarti kita harus mencari luas persegi panjang yang coklat ini dikurangi luas kolam. Luas persegi panjang itu panjang dan lebar, panjang kali lebar, tetapi kita gunakan untuk panjang yang luar ini, lebarnya juga lebar yang luar, kemudian kita akan kurangi dengan luas kolam, yaitu panjangnya kolam kali lebarnya kolam. Itu adalah luas jalan di sekeliling kolam itu. Ini ya anak-anak ya, ingat ya, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Sudah. Kalian coba masukkan angkanya, nanti akan ketemu berapakah luas jalan di sekeliling kolam. Ini ada kajian permasalahan yang kedua. Sebuah perusahaan konstruksi mendapat order pembuatan sebuah gedung pusat pembelajaran. Menurut rencana, gedung tersebut mempunyai alas berbentuk persegi panjang. Pemesan meminta agar lebar gedung mempunyai selisih 70 meter dengan panjangnya. Dan luas lantai dasar adalah 12.000 meter persegi. Berapakah ukuran panjang dan lebar gedung tersebut? Seperti contoh kita tadi ya anak-anak ya. Ini lebarnya mempunyai selisih 70 meter dengan panjangnya. Kalau panjangnya kita misalkan P, maka lebarnya adalah P dikurangi 70. Luasnya itu berarti panjang kali lebar. Panjangnya tadi P, maka lebarnya adalah P dikurangi 70. Kalian kalikan, sama dengan ruas kanannya adalah 12.000. P kali P dikurangi 70 sama dengan 12.000. Kalikan menjadi persamaan kuadrat, kemudian selesaikan dengan menggunakan rumus ABC bisa, atau dengan melengkapkan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nanti akan ketemu panjang dan lebarnya. Seperti contoh di atasnya tadi. Ini ada permasalahan yang ketiga anak-anak. Seorang anak berdiri di atas tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Anggap bola dilepas ketika berada 1 meter di atas permukaan tebing di mana anak tersebut berdiri. Tentukanlah nilai A tinggi bola setelah 3 detik. Yang B, tentukan waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah.
Dengan menggunakan informasi yang diberikan soal, kita memperoleh H sama dengan minus 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 6. Jadi ini H itu tinggi, T-nya itu waktu. Ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Untuk menentukan tinggi bola setelah 3 detik, substitusikan T sama dengan 3 ke dalam persamaan tersebut. Jadi kalau kita mengerjakan soal yang A, H sama dengan min 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 6 ini, T-nya kita ganti dengan bilangan 3. Akan ketemu tinggi bola setelah dilempar 3 detik. Kemudian kalau untuk menghitung waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah, supaya bola sampai di permukaan tanah, maka syaratnya tingginya harus 0. Sehingga rumus H sama dengan minus 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 6 ini hanya kita ganti dengan bilangan 0. Nah, kalian akan bisa menemukan nilai T-nya dengan cara memasukkan ke rumus ABC boleh, atau melengkapkan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Silakan dicoba anak-anak. Kalian nggak akan bisa mengerti jika tidak mencoba soal ini. Alhamdulillah, materi hari ini sudah kita selesaikan. Kalian silakan latihan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC. Selamat berlatih. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tugas-tugas ini silakan segera dikerjakan. Jangan menunggu sampai materi berikutnya, supaya kalian bisa lebih terampil untuk menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat. Baiklah, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat berlatih.